Anda kembali di CNN Indonesia Newscast dan dalam spesial segmen The Politician malam ini kami akan berbincang langsung dengan Ketua Umum P3 yang akan belak-belakan bicara politik terkini dan juga arah politik Partai Ka'bah ke depan. Bagaimana kemudian P3 mengembalikan kejayaan partainya, siapa tokoh yang akan dilirik oleh P3 untuk maju dalam Pilpres 2024. Semua pertanyaan itu akan langsung dijawab oleh Suarso Monoarfa, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, sudah hadir bersama dengan kami di studio pada malam hari ini. Pak Suarso, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Kita bisa lepas masker ya Pak, karena sudah tes juga, sudah negatif. Mudah-mudahan sehat-sehat Pak Suarso. Kemarin sudah harlah ya Pak, P3 merayakan harlah ke-49, lancar semuanya, dan ada pernyataan dari Pak Suarso yang cukup menarik ini karena akan menjadikan Jawa Timur merebut kembali, mengembalikan lagi suara P3 yang bahasanya Pak Suarso dipinjam oleh partai lain. Mengapa kemudian Jawa Timur, Pak, yang menjadi battleground-nya P3 menuju Pilpres pemilu 2024? Ya, karena kan kita mesti melihat awalnya seperti apa. Pada waktu itu hanya 3 partai dan memang P3 basisnya di Jawa Timur. Tapi kan setelah reformasi memang ada euforia pembentukan partai politik dan seterusnya. Dan dengan demikian basis itu memang tergerus ya. Apalagi kemudian muncul partai-partai yang basisnya sama. Nah, jadi kami berkeyakinan kita ingin mengembalikan suara yang dipinjam tadi itu ya, dan kita akan mulai dari Jawa Timur. Karena Jawa Timur itu secara angka ya itu terjadi penurunan yang signifikan. Padahal ya basis kita ada di Jawa Timur gitu. Nah, untuk mengembalikan basis di Jawa Timur itu, maka kita memulainya, mikotnya itu di Jawa Timur gitu. Dan mikot ini tentu harus punya napaktilas sejarah yang jelas. Dan napaktilas yang sejarah yang jelas itu adalah bersama bagaimana para Nahdliyin untuk kemudian menyegarkan kembali ingatannya dengan mereka. Dan sesungguhnya kita bukan hanya mau menengok ke belakang, tapi ingin bersama-sama para Nahdliyin itu untuk melihat ke depan peradaban yang akan kita tegakkan, yang kita bangun bersama. Yang sebenarnya itu inherent dan kemudian sejajar, lurus, linier dengan diperjuangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Oke. Dari kacamata atau dari yang Pak Suarso lihat ya, mengapa kemudian dalam beberapa tahun belakangan P3 kehilangan suara di basis suara utamanya, katakanlah suara NU begitu? Apakah dalam beberapa tahun terakhir kemudian memang mulai berjarak, meninggalkan basis suara, dan sekarang kemudian mulai berupaya kembali atau bagaimana? Oh enggak. Jadi saya kira begini, ya mungkin Nahdliyin itu kan bukan hanya di partai-partai yang berbasiskan Islam. Nahdliyin itu kan milik semua partai. NU itu adalah supremasi terhadap semua partai politik. Karena itu warga NU ada di mana saja. Nah, mungkin cara relasi untuk berkomunikasi kembali dengan NU mesti diubah gitu. Caranya mungkin akan berbeda. Apalagi juga para milenial hari ini itu kan tidak lagi melihat atau menengok ke belakang sejarah yang masa lalu. Yang mereka ingin lihat adalah hari ini dan ke depan. Apa yang akan kita showkan, kita tontonkan, kita tunjukkan, dan kemudian kita janjikan bersama-sama. Jadi cara-cara baru itu yang akan kita kenalkan. Dan kita ingin memahami lebih baik struktur dari para pemilih di Jawa Timur dan juga basis-basis P3 yang akan datang, yang baru. Jadi kita tidak hanya bernostalgia, tetapi kita juga mengembangkan ceruk-ceruk pasar yang baru di Jawa Timur. Antara NU dan P3 punya relasi yang cukup panjang ya Pak Suarso. P3 kan juga kemudian berdiri dari fusi yang salah satunya adalah partai yang basisnya jelas adalah NU. Nah, selama ini bagaimana relasi NU dan juga P3, Pak Suarso? Sempat ada pasang surut, sempat ada di momen yang paling dekat sampai agak berjarak. Nah, sekarang menuju ke 2024 karena basis suaranya sudah jelas, bagaimana memenangkan pertarungan ceruk suara? Ya, itu pertanyaan yang menarik karena memang
P3 asal muasalnya salah satu pendirinya adalah NU, ya kan. Dan kemudian saya katakan tadi setelah reformasi kemudian terjadi segmentasi partai-partai politik yang berbasiskan Islam sedemikian rupa dan melebar gitu. Nah, dan alhamdulillah kalau kita lihat 1999, 2004 suara kita masih tetap ada dan tetap pemenang nomor 3 pemilu pada waktu itu. Nah, yang menjadi pertanyaan waktu turun kan, kenapa di 2009 turun, 2014 dan kemudian 2019. Nah, kita membaca di sana apa? Apakah karena relasi kita dengan ormas-ormas Islam, wabil khusus dalam hal ini NU dan kemudian juga dengan Muhammadiyah itu perlu diredefinisi atau seperti apa? Itu yang kita ingin kita gali. Hasilnya apa tuh? Hasilnya yang pertama adalah bahwa kita tidak lagi hanya melihat kaum Nahdiyin dan juga ormas-ormas Islam itu dengan sudut pandang perspektif yang lama, yang klasik gitu, dan kemudian dengan melankolis gitu ya, dengan romantisme masa lalu, nggak bisa lagi. Jadi kita harus menawarkan sesuatu yang baru ya, dan secara kebetulan dengan kepemimpinan Gus Yahya yang baru yang mengatakan bahwa NU itu adalah di semua partai politik supremasi dan bersifat inklusif. Nah, itu satu isyarat yang baik yang sebelumnya quote and quote dikuasai oleh satu partai politik ya. Nah, jadi kami bergembira itu. Nah, ini yang kita ingin sambut, kita sahuti secara proporsional tanpa kemudian mengatakan ini NU itu milik P3, nggak bisa juga kita sampaikan gitu. Bahwa kita ada bersama-sama dan akan menawarkan sesuatu yang baru dan kita ingin lihat keberlanjutan ke depan untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka gagasan-gagasan pembangunan seperti apa dan kemudian peradaban apa yang akan kita tumbuh kembangkan di tanah air tercinta ini ya kita sama-sama. Oke, jadi ketika kemarin Gus Yahya dan pengurus PBNU datang, bahkan Gus Yahya menyebut ini pengurus PBNU datang paling banyak ke acara partai. Ini maknanya apa ini buat P3 ini Pak? Artinya itu mesti tanya ke Gus Yahya. Tapi buat Anda pribadi atau buat P3 sendiri? Ya itu berarti satu pertama yang kami hargai dan kami senang sekali karena Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang pertama kali dikunjungi oleh Ketua Umum PBNU. Saya kira kalau melihat riwayatnya beliau juga pernah menjadi salah satu pengurus ya di P3 dan saya kira dengan kehadiran yang banyak juga menunjukkan resiprokalitas dari terhadap P3. Kenapa? Karena hampir semua juga kami di Jawa Timur misalnya atau juga di beberapa bagian di tanah air ini ya pengurus-pengurus P3 itu adalah kader-kader NU. Kadang-kadang kita tidak bisa orangnya sendiri kadang-kadang bingung dia ini bicara pas sebagai NU atau sebagai P3 gitu. Nah, kami bergembira sekali ada ketua PC NU, kemudian ada ternyata dia juga adalah ketua DPC NU dan seterusnya. Nah, jadi saya kira mungkin hal itu yang mendapatkan resiprokalitas dari Gus Yahya. Jadi selain di DPP di PBNU kita juga banyak dan di DPP P3 sendiri juga kader-kader NU cukup banyak. Sebagai partai yang punya kedekatan, punya relasi yang cukup panjang dengan NU dan Nahdiyin, Pak Suharso, beberapa waktu belakangan kita tahu sempat ada dinamika politik ya di PBNU yang kemudian sangat jelas Gus Yahya mengatakan bahwa tidak ingin PBNU terlibat dalam politik praktis atau berada di atas sebuah partai politik, sifatnya ada di atas kepentingan politik, supremasi di atas partai politik. Apa yang pandangan Bapak soal sikap yang diputuskan atau dipilih oleh Ketua Umum PBNU yang sekarang, Gus Yahya? Saya kira itu bagus sekali. Jadi untuk mengembalikan kembali ya
NU ke hitoknya yang sesungguhnya gitu, dan kemudian mengayomi, kemudian memberikan landasan moral, kemudian mendorong semua partai politik untuk berkompetisi secara terbuka. Dan kita ingat bahwa ada 108 juta warga Nahdliyin. Bayangkan kalau dihitung 80% aja menjadi pemilih, itu sudah mendekati 70%, 80% dari pemilih nasional. Saya kira wajar sekali kalau semua partai politik menginginkan untuk mendapatkan empati Ceruk dari suara, NU, ya dari NU. Nah, relasi ini yang harus per hari ini harus diredefinisi gitu. Seperti apa? Nah, yang kami sahuti dari apa yang ditawarkan oleh Gus Yahya adalah membangun peradaban Indonesia ke depan itu seperti apa. Dan kita mengenalkan rahmatan lil alamin, Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti apa gitu. Kita inklusivitasnya itu bentuknya apa gitu. Toleransi itu apa gitu. Kemudian pembangunan itu apa? Karena itu tagline P3 itu merawat persatuan dengan pembangunan. Nah, kita tawarkan itu merawat persatuan dengan pembangunan, intinya adalah kerja-kerja politik elektoral ya, itu sesungguhnya adalah kerja-kerja pembangunan. Nah, bagaimana misalnya kita mengkampanyekan orang memilih gitu kan, atau ikut kepada kita, tetapi kita tidak bisa punya opsi bagi dia untuk menyelesaikan masalah dia. Misalnya dia kehilangan lapangan pekerjaan. Misalnya dia sakit, nggak ada dokter atau nggak ada rumah sakit, ya kan. Kemudian banyak masalah-masalah yang seperti ini yang sebenarnya sesungguhnya adalah beririsan atau bahkan penting dalam kegiatan-kegiatan elektoral. Jadi saya kira itu yang perlu didefinisikan kembali dalam kerja-kerja politik ke depan. Jadi bicara soal elektoral P3 ke depan, kembali ke Jawa Timur begitu, jadi Jawa Timur ini menjadi indikator. Mikotnya lah. Mikotnya ya? Ya, gitulah. Kalau kemudian di Jawa Timur berhasil, artinya Insya Allah nasional yang berhasil. Dan itu mengejar target-target dari suara P3. Pak Suarso, kita harus break. Usai jeda saya mau tanya, membahas lagi lebih jauh suara P3 ya Pak, yang kalau kita lihat dari pemilu serentak 2019 suaranya anjlok ya, menjadi 4,52% suara ya Pak ya. Ini tipis sekali Pak untuk parliamentary threshold. Banyak yang memprediksi survei-survei itu bisa menjadi ancaman P3 di 2024. Artinya PR-nya sangat besar. Bagaimana mewujudkan target dari P3 itu Pak Suarso, dan siapa tokoh yang sudah mulai dilirik oleh P3 sebagai kandidat untuk Pilpres 2024. Kabarnya ada kedekatan dengan Pak Anies Baswedan. Benarkah demikian? Tapi dijawabkan nanti. Kita break dulu. Kami akan segera kembali. Kembali bersama saya Reinhard Sirait, saya masih bersama dengan Pak Suarso Monoarfa, Ketua Umum P3 yang malam hari ini hadir dalam special segment The Politicians, bicara arah politik Partai Ka'bah. Tadi kita sudah banyak membahas ya Pak soal dinamika politik di NU, kemudian Jawa Timur yang akan dijadikan basis perjuangan awal dari P3 untuk mengembalikan kejayaan di pemilu 2024 nanti. Sampai kemudian yang juga selalu muncul dalam potret survei Pak Suarso adalah suara, prediksi suara P3. Bicara soal pemilu sebelumnya ini hanya 4,52%, 6,3 juta, ini anjlok dari sebelumnya 6,53%, 8,1 juta suara. Artinya 2 tahun ini mesin politik harus bekerja sangat keras untuk mengejar target itu. Caranya bagaimana Pak? Ya, yang pertama kita sudah bekerja. Tentu kita sudah bekerja bahkan sebelumnya. Jadi ketika saya memimpin partai ini dengan tegas saya katakan hari ini kita sudah mengatakan harus siap untuk menghadapi pemilu 2024. Dan kita tahu memang kita mengalami musibah yang bertubi-tubi. Nah, dan saya ingatkan bahwa kerja-kerja elektoral sudah harus lebih awal dan lebih duluan, dan bekerjanya itu terencana dengan baik. Saya sampaikan bahwa
kita sudah mampu menyusun perencanaan dengan baik, itu sudah setengah dari pekerjaan. Setengah pekerjaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan perencanaan itu. Dan rencana itu harus realistis, gitu, achievable, dan benar-benar spesifik, kemudian apa yang akan dikerjakan. Dan yang paling penting adalah pertama kita bagaimana rekrutmen politiknya, mulai dari merekrut para pengurus-pengurus. Ya, sekarang sering saya mengatakan saya tidak ingin merekrut pengurus-pengurus yang hanya akan mengurus si pengurus, tapi adalah pengurus-pengurus yang memang mengurus partai. Dan bahwa kehadiran dia itu adalah kehadiran yang voluntary untuk dihibahkan, diwakafkan kepada untuk kepentingan partai. Jangan terbalik gitu, dia ingin diurusin oleh partai. Jadi itu satu gebrakan pertama yang saya lakukan secara mentally, itu harus berubah. Nah, kemudian saya lebih banyak konfigurasi dari para pemimpin itu, ada yang muda, ada yang baru sama sekali masuk di partai politik, ada yang dari tempat lain, ada yang sudah senior. Jadi konfigurasi ini akan memperkaya sudut pandang gitu, cara mereka bekerja, kemudian juga akan terjadi transfer knowledge, historicalnya juga mereka kemudian bisa cepat belajar, dan pada saat yang sama kami lakukan sekolah politik buat mereka. Jadi bagaimana bisa menguasai cara-cara kerja baru itu penting. Nah, setelah menguasai cara-cara kerja baru adalah menguasai bagaimana belajar tentang seluruh daerah-daerah pemilihan di Indonesia dengan karakter spesifik yang lebih khusus. Secara ringkas saya ingin mengatakan bahwa kita ingin kerja-kerja yang lebih well-planned dan rasional gitu. Jadi bukan kombinasi dari faktor-faktor kebetulan. Nah, faktor-faktor kebetulan yang kita bisa pakai misalnya ya waktu rekrutmen politiknya, dan nanti adalah rekrutmen dari para caleg-caleg. Kita akan terbuka, kita akan buka selebar-lebarnya untuk putra-putri terbaik Indonesia yang mau untuk mengabdikan dirinya dalam hal menjadi calon anggota legislatif, bahkan menjadi calon anggota eksekutif. Jadi bisa jadi calon anggota DPR, bisa jadi presiden. Nah, jadi kita buka itu. Mulai yang dulu kan sering terlalu tertutup, kita akan buka. Nah, tentu batasnya hanya batas waktu. Jadi sekarang kita akan siapkan long list sampai dengan bulan Juni ini. After that kita akan bikin short list. Jadi kerjanya sudah lebih rapi lah kalau saya mengatakan. Jadi kita sudah bersiap sejak awal, sejak tahun 2020, dan mudah-mudahan ini gerak terus. Dan kami melakukan political marketing hampir di seluruh tanah air, kita gerakkan sampai di bawah. Akan fokus ke ceruk pemilih Nahdliyin atau bisa kemudian melebar ke pemilih Islam yang lain, Pak Suarso? Ya, saya kira kan broad spectrum kalau P3 itu, mulai dari yang paling kiri sampai paling kanan ada di P3 gitu. Akan bergantung pada situasi dan kondisi dapil masing-masing. Karena itu pengenalan dapil itu akan menjadi penting. Kalau kenapa misalnya Harlah kemarin di Jawa Timur, karena majority suara kita di sana adalah Nahdliyin, dan kita ingin mengembalikan itu gitu kan. Nah, nanti kita lihat lagi di tempat-tempat yang lain. Jadi menurut saya kita sudah mencoba memahami dulu peta elektoral ini sedemikian rupa, dan kita mau menggrab seperti apa gitu. Jadi nggak lagi betul suara P3 itu 6,3 juta ya. Tetapi kalau kita bagi habis dengan kursi P3 yang hanya 19, kita membeli kursi itu, quote and quote membeli, itu adalah termahal. 320-an ribu per kursi. Bandingkan dengan partai politik yang lain, yang rata-rata paling tinggi cuma 250 ribuan. Bahkan ada yang nggak sampai 200 ribu untuk satu kursi. Nah, kita 320 ribu. Itu menunjukkan bahwa suara kita tidak terbagi dengan baik di berbagai tempat. Nah, kalau ini bisa kita lakukan saja. Ya, bayangkan saja kalau 6,5 juta itu rata-rata bisa 120 ribu gitu di 50 dapil. Kita dapatnya mungkin 50 kursi kalau 6,5 juta. Ya. Kalau terbagi 120 ribu. Kalau kita terbagi misalnya 200 ribu aja, 3 jutaan, 30-an kita dapat. Kan begitu. Tapi ini kan nggak begitu. Nah, minimal kita bisa dapat seperti itu. Nah, jadi saya kira itu yang
penting yang sedang kita pelajari dari sini. Pasti ada diferensiasinya di setiap pemilu ke pemilu. Dan kita tahu bahwa 2024 pemilih terbanyak adalah pemilih pemula, pemilih milenial, zenial. Karena itu para pengurus P3 juga terdiri sebagian besar para milenial dan zenial. Jadi Anda optimis Pak bisa menembus ambang batas parlemen, tidak seperti yang kemudian dibaca, dipotret oleh lembaga-lembaga survei bahwa terancam karam di 2024? Insya Allah. Targetnya berapa sih Pak? Target dari P3 untuk parliamentary threshold yang bisa ditembus atau target suara? Target suara kita itu minimal yang pernah kita capai pada tahun 2004. Ya kan? Pada waktu itu kita bisa mencapai sekitar 10 hingga 10,11%. Nah, jadi ya itu kalau bisa seperti itu. Nah, sekarang kan kita masih di 4%. Kalau survei yang kami lakukan sendiri secara internal, ya kami sudah jauh lah di atas 4%. Lembaga-lembaga survei kan bisa dengan caranya mereka sendiri, kami juga punya cara mereka sendiri, cara kita sendiri. Jadi dengan cara kita sendiri kita sudah merambat melewati kita punya parliamentary threshold. Karena kita juga menggunakan ceruk-ceruk pasar yang baru, kemudian gerakan-gerakan dari yang secara masif dan terstruktur di bawah yang juga sudah gerakan. Kalau Anda lihat di beberapa daerah yang kita langsungkan, mereka sudah aktif, kegairahan ya untuk kerja politik itu sudah bergerak dengan baik. Pak, beberapa pengamat atau pakar menilai bahwa salah satu faktor yang membuat suara P3 anjlok di 2019 ya, selain mungkin ada bahasa tadi Pak Suarso, musibah, cobaan gitu mungkin ya, musibah adalah karena saat itu P3 tidak mengikuti arus suara di akar rumput dalam hal Pilpres 2019. Suara akar rumput maunya mendukung Pak Prabowo, tapi justru mendukungnya Pak Joko Widodo. Nah, terlepas itu benar atau tidak Pak? Bagaimana di 2024? Apakah nanti akan mengedepankan kepentingan elitnya atau kemudian suara akar rumput yang ada di bawah? Ya, itu kita harus lihat sekali lagi. Kita nggak bisa hitam putih seperti itu, ya kan? Kita harus mengambil resultantenya. Resultante berapa sih ceruk akar rumput, kemudian elitnya, kan influencer juga luar biasa sekarang kan, para YouTuber juga luar biasa, ya kan, Telegram juga luar biasa dia dengan pengaruh-pengaruh seperti itu. Meskipun harus dibuktikan apakah itu elektoral atau tidak. Nah, jadi saya kira kita tidak terlalu khawatir ya terkait dengan apa tadi situasi bahwa kita akan demikian lagi. Saya kira saya nggak terlalu khawatir. Oke. Nah, kalau 2024 Pak, langsung ke pertanyaan tadi saya sempat tanyakan sebelum kita break. Siapa tokoh yang memang sudah dilirik oleh P3? Kita membaca, publik juga mungkin melihat ada kedekatan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bahkan disebut ini langsung kader-kadernya Pak Suarso loh, yang mengatakan bahwa basis suaranya P3 memang banyak yang mendukung Pak Anies sebetulnya untuk 2024. Ya begini. Itu fakta atau? Ya begini, pertama Pak Anies itu bukan milik partai politik sampai hari ini, ya kan? Jadi dia terbuka, gitu. Sehingga bagi P3 untuk mendekatinya itu jauh lebih leluasa dan mudah, gitu kan. Sementara tokoh-tokoh yang lain itu kan milik partai politik, ya kan. Tapi memang ada juga yang diincar oleh P3, gitu. Tetapi itu kan kader dari partai lain. Nah, cuma ya saya nggak bisa sebutkan sekarang. Oke. Ya Tidak kan? bisa disebut berarti ya Pak ya? Tapi paling tidak P3 itu sudah punya dua calon itu ya. Calon yang sudah berpartai. Yang sudah berpartai dan satu yang tidak berpartai. Tidak berpartai ini Pak Anies dong berarti kan? Itu kan kesimpulan kan. Oke, silakan Pak dilanjutkan. Jadi itu. Nah, ini kan tadi hubungannya dengan pertanyaan yang tadi, ya kan? Apakah nanti akan linier? Apakah kita akan mendapatkan kotel efek nggak dengan pemilihan ini? Apalagi pemilihan presiden dan legislatif akan sama. Nah, kita akan benar-benar berhitung benar. Semua faktor tadi yang disebutkan, kalau akar rumput kecenderungannya seperti apa, elitit seperti apa, nah resultante itu yang kita akan cacah bareng. Jadi berarti pasangan ini kira-kira cocok yang punya
kira-kira memberikan potensi kotel efek yang bagus di dalam elektoral P3. Tapi di luar itu sendiri kita juga ingin mengatakan bahwa kita juga adalah mesin gitu kan. Mesin suara yang juga bisa dimanfaatkan jadi resiprokal oleh oleh para calon presiden gitu. Tapi benar ya Pak, artinya banyak pendukung atau suara akar rumput P3 ini menginginkan atau mendukung Pak Anies untuk 2024? Ya, ada suara itu. Dan bagaimana kemudian partai menyikapi itu? Karena itu kan bisa menjadi simbiosis mutualisme sebenarnya. Iya. Itu kan secara formal belum diformalkan. Secara formal belum diformalkan. Itu berarti penting. secara informal artinya sudah ada arah ke arah secara sana. informal diterima secara informal. Oke, diterima secara informal. Baik. Berarti tinggal secara formalnya gitu ya. Nah, ya kan itu ada mekanisme, ada dan sebagainya. Dan kita juga bisa lihat perkembangan berikutnya kan. Kita nanti lihatlah September Oktober yang akan datang, kita akan lihat ini ke peluang-peluang kemungkinan yang akan datang. Bahkan kita juga sudah mulai mengincar partai-partai politik mana yang cocok untuk kita lakukan koalisi ya di antara teman-teman koalisi hari ini gitu untuk di 2024 yang kira-kira kita bisa punya yang sama gitu. Sudah mulai melihat itu Pak? Iya, kita juga sudah lihat. Ya misalnya partai-partai politik yang setidak-tidaknya mereka belum punya calon presiden, setidak-tidaknya dari kalangan yang mereka sendiri. Jadi kita lihat, wah ini lumayan gitu, bisa kita dekati, bisa kita bicara gitu. Apakah saat ini mendukung calon yang memang belum mempunyai warna dalam tanda kutip, belum punya partai itu memang jauh lebih mudah dan lebih menguntungkan, Pak Suarso? Mungkin bukan lebih menguntungkan, tetapi lebih mudah, ya kan? Menguntungkan menjadi relatif gitu, ya kan? Lebih mudah. Jadi artinya kita tidak terganggu gitu, ya kan? Dan kita akan bicarakan. Bahkan kita bisa kalau memang firm nanti ke conformity-nya itu ada, ke depan kita yang bawa gitu. Ini calonnya P3 adalah ini gitu. Kan jauh lebih mudah buat kita. Tapi kalau itu adalah dari kader yang lain, kan susah kita nentengnya gitu. Ya, kita ingin juga menentengnya itu dari tahap-tahap yang awal. Kita nggak mau jadi follower gitu. Kita mau jadi yang pertama kali dorong gitu. Oke. Nama-nama yang muncul Pak di publik atau di potret survei sebetulnya ya sudah terbaca ya Pak. Ada Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Sandiaga, Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Nah, seberapa jauh pengamatan Anda, pengamatan P3 terhadap tokoh-tokoh yang sudah mulai banyak disebut-sebut berpotensi untuk maju di Pilpres 2024? Ya, saya ingin mengatakan, lebih mudah saya untuk mengatakan yang tidak punya basis partai politik. Yang pertama itu Bung Anies Baswedan. Kemudian yang satu yang saya sampaikan tadi, berbasis kader dari partai politik lain, tapi saya nggak bisa sebutkan, gitu kan. Karena itu kan ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar biasanya Pak kalau ada yang ada partainya. Apalagi kalau bukan ketua umum kan. Nah, berarti sudah mulai agak mengerucut nih. Oke, tapi itu sudah mulai dicermati. Kan ada juga Sandi kan juga bukan ketua umum kan. Tapi sudah mulai dicermati ya Pak. Oh iya, sangat ya. Terutama untuk relasi-relasinya dalam hal pileg nanti gitu. Apakah dia linier nggak dengan kita nanti. Tapi yang paling penting sebenarnya gagasan-gagasan mereka ke depan. Gagasan-gagasan yang akan ditawarkan kepada Indonesia ke depan. Bagaimana soal keberlanjutan pembangunan, bagaimana merawat persatuan dengan pembangunan. Nah itu yang sebenarnya kita lebih concern dulu. Kalau mereka memang klop dengan gagasan yang kita ingin hadirkan di tanah air kita ini, bagaimana bentuk NKRI, bagaimana peradaban NKRI ke depan, bagaimana dan di mana peranan kita bisa sumbangkan di situ, saya kira itu oke. Jadi sekali lagi konteksnya merawat persatuan dengan pembangunan. Karena ada kotel efek itu Pak Suarso, sehingga mungkin ya ini bisa menjadi salah-salah pilih, kemudian bisa berdampak terhadap suara. Ya makanya kita harus hati-hati. Kan? Kita harus hati-hati dalam hal ini.
harus sangat hati-hati. Oke, jadi akan mencari titik tengah antara suara di akar rumput, tapi juga bagaimana kemudian fakta politik, elit partai akan menentukan. Ya, betul. Itu saya kira hampir semua partai politik pasti berhitung seperti itu, ya kan? Dan relasinya terhadap kedekatannya terhadap isu-isu kita dan isu-isu itu yang diterima oleh akar rumput, para pemilih-pemilih P3, baik pemilih-pemilih tradisional, pemilih-pemilih yang sudah ada sekarang, maupun pemilih yang akan datang. Karena pemilih-pemilih baru kita harapkan akan lebih banyak dan memperkaya para pemilih. Battleground kita memang kita akan mulai dari Jawa Timur dan kemudian seluruh Pulau Jawa ini kita ingin kembalikan suara P3 sebagaimana yang pernah kita raih pada tahun 2004. Ya. Jadi menurut kami kalau dalam siklus itu 20-25 tahun mestinya kita bisa kembali merebut suara kita atau meminta kembali suara-suara kita yang dipinjam itu. Tapi bangunan koalisi sekarang masih cair, belum ada kesepakatan politik, masih melihat. Baru meeting idenya udah ketemu. Apakah mungkin juga akan kembali berkoalisi dengan partai pendukung Pak Jokowi, PD Perjuangan misalnya? Dengan koalisi hari ini partai-partai politik ya, tapi pilihan-pilihan yang sedang kita tata yang mana dan seterusnya. Oke, Pak, beberapa partai pendukung Pak Jokowi beberapa waktu belakangan mengusulkan penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. P3 sih kalau kita lihat pernyataan kader-kadernya begitu mengatakan menolak ya. Tapi apa pandangan Pak Suharso ketika itu mulai muncul di ruang publik disampaikan oleh menteri-menteri teman-teman Bapak juga, sahabat-sahabat partai koalisi, karena Bapak juga partai pendukung pemerintah. Apakah itu kemudian Bapak juga menolak atau ada pertimbangan-pertimbangan lain? Apa sih yang kemudian Pak Suharso tangkap dari isu penundaan pemilu 2024? Dijawab nanti Pak. Kita break dulu. Kami akan segera kembali. Yes, ya. Saya masih bersama dengan Pak Suharso Monoarfa, Ketua Umum P3. Segmen terakhir Pak, kita berbincang dengan Pak Suharso, sudah banyak tadi kita bahas ya, dari mulai harlah P3, kemudian juga politik 2024, mulai sedikit ada titik terang lah siapa kira-kira yang akan didukung oleh P3 di 2024. Isu yang juga sempat diramai Pak dalam pembahasan di ruang publik, meskipun mungkin sekarang sudah agak mereda. Tapi sebagai Ketua Umum Partai pendukung pemerintah, karena isu ini juga dilemparkan oleh para ketua umum partai politik begitu untuk penundaan pemilu. Beberapa kader Bapak memang menyatakan sudah P3 menolak wacana itu. Benarkah kemudian memang secara politik P3 juga tidak sepakat untuk isu penundaan pemilu 2024 atau memperpanjang jabatan Presiden Joko Widodo? Ya, secara internal kami bahas itu mengenai untung ruginya, advantage dan disadvantage-nya. Dan kita melihat lebih banyak ruginya itu kalau itu penundaan. Ya pertama ini kan siklus yang 5 tahunan. Ruginya adalah pertama mengenai soal kita sudah menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa mengatasi pandemi dengan baik, gitu kan. Nah, sementara masa dengan pemilu yang sebenarnya sama rumitnya gitu dan sudah menjadi kalender politik setiap 5 tahunan kita laksanakan, kok kita nggak mampu. Satu. Yang kedua adalah kita lihat negara-negara lain pada masa pandemi lagi tengah-tengahnya mereka tetap melakukan pemilu, ya kan, dan mereka tetap jalan dengan baik. Nah, memang kalau dilihat dari sini seakan-akan bukan sebuah kerugian. Nah, kita melihatnya begini, apa sih sebenarnya yang harapan atau ekspektasi gitu di balik penundaan itu apa sebenarnya? Itu yang kita tanya. Jadi waktu soal untung rugi kita mau tanya, sebenarnya apa sih ekspektasinya? Kita justru melihat semua legasi yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi dengan baik dan luar biasa saya kira. Itu apakah tidak kemudian nanti menjadi tercoreng atau bagaimana? Ada menggerus sedikit lah, mengalami defisit itu gara-gara penundaan dengan memaksa gitu.
Dan saya tahu Presiden Jokowi tidak mau berdiri di atas konstitusi. Ya kan? Beliau mau adalah mengikuti konstitusi. Jadi saya kira dan sesungguhnya pemilu kan sebuah instrumen, sebuah forum yang digunakan oleh seluruh negara bangsa yang menegakkan demokrasi untuk melakukan introspeksi, mengevaluasi perjalanan 5 tahun sebelumnya, kan begitu. Dan itulah kenapa terjadi pergantian, ya kan, atau keberlanjutan. Nah, jadi jangan dibalik gitu. Seakan-akan pemilu ini sesuatu yang bisa ditawar gitu, sesuatu yang justru yang dievaluasi ini bisa dilakukan sekarang atau besok atau nanti aja, tuh nggak bisa saya kira. Jadi justru cara berpikir yang terbalik itu menurut saya yang nggak pas. Itu kesimpulan kami di internal partai. Ada upaya-upaya Pak yang mendekati Bapak atau Partai P3 untuk menggolkan? Ya ada, tapi saya katakan bahwa pertama secara konstitusi dimungkinkan mungkin saja kalau ada perubahan di Undang-Undang Dasar. Nah perubahannya di mana gitu dan seterusnya. Tapi apakah sepenting itu kita memaksa perubahan Undang-Undang Dasar untuk mengakomodasi penundaan ini? Gitu. Oke. Salah satu alasan ya disebut-sebut perlu memperpanjang masa jabatan presiden adalah justru proyek IKN, Pak. IKN ini kan juga bagian dari kerjanya Pak Suharto Monoarfa sebagai Kepala Bappenas, Menteri PPN. Kan begitu kita letakkan master plan dengan baik, kita susunkan detail plan yang dengan baik, maka saya kira itu tinggal kita dorong untuk the show must go on, jalan gitu. Kan alangkah anehnya kalau kita sudah memutuskan seperti itu dan itu keputusan politik yang diterima oleh seluruh partai politik, hanya satu partai politik yang yang tidak setuju, ya kan? Dari 9 partai politik, 8 partai politik setuju. Jadi sebenarnya kalau ke depan konfigurasinya seperti itu, harusnya ini proyek yang akan tetap berlanjut. Gitu. Karena kalau tidak kan ini energi yang sudah dikeluarkan, kemudian termasuk investasi dalam 2 tahun ke depan yang akan dilakukan, itu kan sesuatu yang mubazir yang dilakukan. Oke. Tadi Pak Suharto mengatakan ada upaya mendekati P3 ya untuk menggolkan wacana penundaan pemilu. Sekarang menurut Anda secara politik apakah itu sudah selesai atau sebetulnya masih ada upaya? Menurut saya sudah selesai. Sudah selesai dan apalagi kemudian PDIP kemarin juga mengatakan mereka juga tidak berminat untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Saya kira sudah selesai. Ya kan nanti ada beberapa teman-teman dari DPD juga sudah mulai menjelaskan seperti itu. Jadi saya kira udahlah kita bekerja dan kita harus buktikan dan Presiden Jokowi saya kira sudah menunjukkan langkah-langkah bagaimana tahun 2024 itu pemilu 14 Februari akan bisa dilaksanakan dengan baik dan justru beliau ingin menjadi bagian dari solusi terhadap negara ini, terhadap Republik Indonesia. Jangan sampai nanti legasi terakhir beliau itu adalah menjadi masalah. Saya kira Pak Jokowi tidak mengharapkan itu. Jadi kalau salah satu alasannya adalah karena proyek IKN, justru Anda sebagai Menteri BPN dan Kepala Bappenas tidak melihat relevansinya? Sangat tidak relevan. Oke. Sejauh ini bagaimana Pak, kita menyinggung sedikit soal IKN Nusantara yang sempat ramai juga disoroti pendanaannya, digugat undang-undangnya. Bagaimana Anda sebagai Menteri PPN Kepala Bappenas yang juga punya tugas di proyek IKN ini menilai dinamika pro kontra dan juga banyaknya ada pihak-pihak yang kemudian mempertanyakan proyek IKN ini? Saya kira kalau pro dan cons itu sesuatu yang wajar, ya kan? Selama consnya itu rasional, selama consnya itu bisa menghadirkan argumentasi yang bisa diterima. Tapi menurut saya sampai hari ini yang cons itu tidak bisa menghadirkan argumentasi yang secara rasional, secara teknokratik bisa kita terima. Misalnya soal pembiayaan lah, soal pendanaan. Sebagai contoh saja, waktu pandemi ini kita bisa mengeluarkan anggaran sekitar hampir 900 triliun. Itu
itu sudah sama dengan 2 IKN sebenarnya. So what gitu, nggak ada masalah ternyata kan. Coba bayangkan kalau itu kita jadikan lakukan investasi, kan lain. Nah, saya kira hanya membutuhkan penjelasan, memerlukan penjelasan kepada mereka bahwa kenapa ini dilakukan. Itu. Dan ya mereka kokoh aja nggak mau terima alasannya, saya kira. Ini kan kita ingin bandul dari ekonomi Indonesia itu tidak hanya bertumpu di Jawa. Jawa dan Sumatera itu sudah menguasai ekonomi Indonesia 80%, sisanya di daerah sana. Jadi kita ingin ya titik berat ekonomi itu bandulnya tidak hanya di Jawa, tapi kita bisa bikin juga titik berat yang baru di Kalimantan. Dan IKN Nusantara akan tetap jalan terus seperti yang memang direncanakan oleh pemerintah, oleh Presiden Joko Widodo. Ya saya kira undang-undangnya sudah selesai, kemudian master plan-nya sudah ada. Memang sekarang sedang ada judicial review ya di MK. Kita akan hadapi dan saya lihat ada yang material terhadap dihadapkan dengan pasal 18. Kebetulan saya juga sudah pernah ikut di panitia ad hoc dari versi pemerintah di zaman itu untuk undang-undang dasar dan di perubahan di pasal 18 itu. Saya kira banyak ya hal yang mereka tidak membaca dengan baik dari risalah-risalah itu. Jadi saya optimis IKN ini akan terus berjalan dan menjadi simbol dari keberhasilan, kesuksesan kita mengkoordinasi semua faktor-faktor pembangunan dan kesertaan seluruh masyarakat. Pak, terakhir sebagai Ketua Umum P3, tapi juga di sisi lain Anda Menteri PPN Kepala Bappenas ini, Pak. Bagaimana kemudian fokus skala prioritas yang mana ini? P3 juga secara politik juga punya target-target, tapi juga di saat yang sama seperti ketua umum partai yang lain juga menjabat sebagai seorang menteri. Skala prioritasnya mana yang lebih dulu ini, Pak? Saya kira itu tidak perlu nggak di trade off ya. Dan kita juga nggak bilang imbalance gitu atau di balancing. Saya kira enggak. Dua-duanya adalah prioritas gitu kan. Cuma kita ngatur waktunya saja. Oke. Kapan ini kita kapan kerja politik, kapan kemudian kerja untuk dan yang paling penting buat saya harus bisa membedakan bahwa ini urusan negara, ini urusan partai politik. Jadi saya tidak akan membiaskan itu kemudian mencampur adukan karena tanggung jawabnya berbeda. Oke, jadi di tahun ini mesin politik partai P3 akan semakin dipanaskan lagi, Pak Soeharto? Harus. Harus panas. Harus panas dan itu yang kemudian menjadi instruksi kepada semua kader di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Pak Soeharto Monoarfa, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan sudah banyak bicara bersama dengan kami pada malam hari ini. Selamat sekali lagi untuk Harlah ke-49. Terima kasih. Sukses dan kita akan lihat nanti siapa kemudian calon presiden yang akan dibawa, tadi bahasanya Pak Soeharto, dibawa untuk maju di Pilpres 2024. Sehat-sehat Pak, terima kasih banyak. Terima kasih.